Jadi di situ kan bisa kelihatan ya manfaat dari puasa. Jadi orang kadang-kadang bilang nanti takut begini begono. Tapi kalau memang dasarnya niatnya ibadah, ya hasilnya juga bagus gitu. Halo Sobat KPS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan podcast Warung Ngopi, warga Bandung Ngobrol Pintar. Kali ini Warung Ngopi akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Zikri Muhammad Remaja, pengelola program pemberdayaan masyarakat dan media KPA Kota Bandung. Nah, mengingat saat ini kita mau masuki bulan suci Ramadan, kali ini Warung Ngopi akan ada satu tema spesial nih, yang juga mendatangkan bintang tamu yang spesial juga. Oke, mari kita sambut Teh Susi dan Dr. Ona. Ya, Teh Susi dulu yang perkenalan. Dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Susi. Saya orang dengan HIV dari 3 tahun yang lalu. Kegiatan sehari-hari saya sebagai pendamping sebaya atau pendukung sebaya, kerjanya sebagai pendamping untuk orang dengan HIV. Oke, halo, saya Dr. Ronald Jonathan, saya Ketua Pokja PDP, ya perawatan, dukungan, dan pendampingan untuk orang dengan HIV di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Senang bisa bertemu dengan Anda semua. Oke, senang juga dokter sudah datang ke sini. Terima kasih. Susi. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dokter Ronald, apa kabar? Aduh, sehat Cikri. Ya. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih? Dari Teh Susi dulu aja. Saya sehari-hari jadi pendukung sebaya di layanan klinik Mawar PKBI Kota Bandung. Kerjanya yaitu untuk mendampingi orang-orang dengan HIV yang akses mengakses obat setiap hari, memastikan mereka akses gitu. Oke, jadi Teh Susi ini setiap hari di klinik Mawar ya? Iya, instansinya. Oke, Dokter Ronald. Halo, kalau saya dokter yang peduli HIV/AIDS, saya private practice, saya dokter umum, kemudian saya juga merupakan seorang pelatih untuk dokter dan perawat untuk tata laksana HIV. Oke, siap. Terima kasih Dokter Ronald dan Teh Susi. Nah, jadi nih Dokter Ronald, Teh Susi, kita kan dalam 3 hari lagi memasuki bulan Ramadan ya. Tentunya bulan Ramadan ini menjadi satu topik yang menarik kalau misalkan kita kaitkan dengan orang dengan HIV. Gitu. Ini topik yang akan kita bicarakan hari ini ya. Orang dengan HIV dalam berpuasa. Kayak gitu. Oke, langsung aja. Kira-kira nih Dr. Ronald dan Susi mungkin ya, nanti saya akan tanya juga pengalamannya. Untuk orang dengan HIV kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Terutama kesehatannya gitu jika dibandingkan dengan orang-orang HIV gitu. Kira-kira ada nggak sih syarat-syarat orang dengan HIV jika ingin berpuasa? Nah, gini ya Zikri, kalau orang dengan HIV, syarat puasanya adalah satu, yaitu dia dalam keadaan sehat. Kedua, dia niat. Memang ada yang menganjurkan supaya kalau mau menjalankan puasa minimal CD4-nya di atas 200 gitu. Ya. Tapi kalau memang orangnya sehat, kemudian dia maksa pengen puasa dan punya niat yang kuat karena ada unsur kaitan dengan spiritualitas, ya oke aja. Ya, tapi ya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau dia sakit ya kita tidak anjurkan ya. Artinya mungkin bisa membayar vidya begitu. Oh begitu. Nah ini nih ada Teh Susi nih ya, sudah 3 tahun menjadi orang dengan HIV. Kira-kira Teh Susi dalam 3 tahun ini berpuasanya seperti apa sih Teh? Oh, kalau pengalaman saya, kalau untuk awal-awal waktu pas puasa tahun pertama nih, pas tahu status, kebetulan itu 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan saya baru mulai terapi. Jadi dokter menganjurkan untuk tidak puasa dulu. Tidak puasa dulu untuk tahun pertama karena penyesuaian obat. Waktu itu saya punya asam lambung waktu itu. Jadi ada efek katanya. Jadi mual itu masih kerasa, terus ada puyeng gitu. Terus jadi di tahun pertama nggak puasa. Pas tahun kedua saya mulai puasa.
kebetulan, nah tiap mau masuk bulan Ramadan biasanya saya suka ada kegiatan study club sama ya Dokter Rona. Biasanya kita ngasih informasi nih, sharing juga gimana caranya trik-trik memasuki menjalankan ibadah puasa untuk odat. Waktu itu sama dokter dikasih tahu gimana penyesuaian minum obatnya, karena kebetulan saya minum obatnya 2 kali tuh. Kali sehari tuh? Yang 12 jam. 12 jam. Jadi saya minum obat tuh jam 7 pagi sama jam 7 malam. Jadi otomatis kan kalau misalnya saya tetap di jam itu, saya nggak bisa menjalankan puasa dong. Saya pernah nanya waktu itu sama Dokter Rona, intinya mah niat katanya. Otomatis aja, pas sahur sekali, pas buka sekali. Hasilnya seperti ini, saya tetap sehat dan bisa berpuasa dengan lancar gitu. Oke, luar biasa sekali ya KPA. Jadi intinya adalah kalau misalkan nih ada teman-teman audit yang sedang nonton podcast kita kita. Jadi yang pertama tuh harus niat dulu ya. Pasti niat dulu gitu. Yang kedua harus dalam kondisi yang sehat. Begitu. Jadi teman-teman bisa konsultasikan dengan dokter-dokter pribadi apakah sudah boleh berpuasa atau belum. Seperti itu. Oh iya nih, saya tadi menarik nih tentang minum obat ya. Obat 2 kali dalam 1 hari ya gitu. Jadi kan memang karena puasa ini kan biasanya azan subuh itu jam 5 pagi, maghribnya jam 6 sore ya, sedangkan tesis itu jam 7 pagi ya. Iya, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau malamnya nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, karena bisa ya. Iya, karena bisa nggak keganggu gitu kalau jamnya. Jadi otomatis berubah nih. Jadi kalau minum yang pagi itu menjelang adzan subuh, kalau yang minum yang malam habis adzan maghrib minum air putih langsung air sih, nggak masalah. Betul, karena kebetulan sebagian dari obat-obatan ini, obat ARV itu bisa diminum sebelum atau sesudah makan begitu. Jadi bisa saja sih, misalnya untuk kasusnya Teh Susi itu bisa aja dia misalnya makan kolak dulu, kan makan kolak lalu ya tadi ada masuk, terus minum obat, terus nanti menjelang azan subuh ya udah minum obat yang kedua. Nah nanti kalau udah lebaran ya otomatis balik lagi ke asal. Jadi 7 pagi 7 malam untuk kasusnya Teh Susi. Maksudnya kan setiap orang beda-beda ya, ada yang 9 pagi 9 malam, ada yang 10 pagi 10 malam begitu. Nah mereka menyesuaikan. Nah untuk mengubah juga kadang-kadang caranya macam-macam, ada yang langsung gitu, misalnya dari jam 10 kemudian jadi jam 6 misalnya, jadi jam 6 sore lah katakan dengan setengah 5 subuh, tetapi ada juga yang mundur pelan-pelan sejam-sejam gitu. Iya, jadi misalnya seminggu itu jam misalnya 10 pagi 10 malam, kemudian seminggu kemudian 9 pagi 9 malam, kemudian 8 pagi 8 malam, 7 pagi 7 malam. Nah kemudian langsung pas habis adzan maghrib dan pas itu ya, pas menjelang subuh. Ya. Oke, jadi kan kira-kira mundur 3 jam nih dok ya untuk minumannya. Apakah ada efek samping dok? Sebetulnya kalau kita lihat ya dari yang sudah niatan itu penting banget ya, karena kita harus mengakui bahwa spiritualitas itu meningkatkan CD4 begitu. Kalau orang menjalankan ibadah puasa bukan karena keterpaksaan tetapi karena niat, biasanya manfaatnya baik sekali. Buktinya kan Teh Susi gitu. Teh Susi bisa cerita nggak sekarang VL-nya berapa atau viral load? Ya saya jelasin, viral load itu tuh jumlah virus gitu ya. Jumlah virus itu menjadi patokan keberhasilan pengobatan. Jadi orang kalau pengobatannya berhasil, jumlah virusnya itu tidak terdeteksi atau kurang dari 50 kopi per milimeter kubik. Nah gimana Teh Susi, coba cerita. Terakhir saya udah 3 kali melakukan tes PL ya, 2019, 2020, terakhir 2021 di bulan November, hasilnya undetect. Alhamdulillah. Itu bagus ya, treatmentnya bagus ya dok ya. Betul.
Oke. Jadi di situ kan bisa kelihatan ya manfaat dari puasa. Jadi orang kadang-kadang bilang nanti takut begini begono. Tapi kalau memang dasarnya niatnya ibadah, ya hasilnya juga bagus gitu. Asal jangan nanti kalau udah puasa terus bablas ini minum obatnya acak adut ya, jangan juga kayak gitu. Enggak, apa sih banyak juga yang informasi katanya kalau misalnya rubah-rubah jam itu kok kayaknya dok ya, katanya efektivitas obatnya berkurang. Memang enggak? Nah, itu sih Tapi saya enggak. Ya memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan ke arah situ, tetapi saya tahu melihat karena ini adalah satu bentuk ibadah, ya dikembalikan kepada yang bersangkutan begitu. Kita juga kalau orang niat ibadah masa sih mau dihalangi gitu. Yang bermasalah itu biasanya yang puasanya kepaksa gitu. Iya. Nyari alasan. Gitu. Oke, dok, mungkin masih banyak yang belum tahu teman-teman sobat KPA gitu ya. CD4 itu apa sih dok sebenarnya? CD4 itu adalah sel darah putih yang kalau perang itu tuh kayak jenderalnya gitu. Jadi dia jenderal dari tentara-tentara itu, dia yang akan memimpin peperangan melawan kuman gitu. Jadi kalau CD4 orang normal itu kira-kira antara 400 sampai 1.500 lah, atau ada buku yang bilang 500 sampai 1.500 begitu. Oke, jadi tadi ada dua istilah baru ya, CD4 dan viral load ya. Ya, atau jumlah virus bahasa Indonesia ya. Oke, siap. Nah, dok, pastikan untuk orang dengan HIV ini kan memang perlu diperhatikan mentalnya ya. Pikirannya agak selalu positif gitu. Kadang kan kalau kita lapar nih dok, kita jadi suka marah-marah, kan suka protes, emosi gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih dok untuk menanggulangi hal tersebut? Balik lagi ya, kalau yang nama puasa kan harus nahan marah ya. Jadi biasanya sih menurut saya iklimnya tuh beda loh kalau puasa dengan kehidupan sehari-hari kadang-kadang. Ya kalau puasa biasanya orang memang udah diniatin, jadi setidaknya dia belajar untuk mulai mengendalikan emosinya gitu. Jadi pengendalian emosi itu baik. Salah satu untuk supaya kita mentalnya sehat, yaitu kita bisa melakukan salah satu yang sederhana adalah melakukan refleksi atau melakukan yang namanya self talk ya. Perlu nggak ya saya marah? Ngapain sih saya marah gitu ya? Atau ada yang bilang, ayo kita belajar yang namanya 3 second ya. Jadi kalau mau marah ngitung dulu 1, 2, 3 gitu ya. Jadi itu marahnya nanti juga turun gitu ya. Oke, gimana tes ini sebagai yang berpengalaman nih ketika puasa? Misalnya lagi ada di jalan raya terus orang-orangnya pada gol-golan nih terus kesel. Gimana cara Susi untuk menanggulangi stres yang lagi dialami ketika berpuasa? Apa ya? Belum ada pengalaman sih. Belum ada. Paling lebih meredam. Meredam sendiri ya? Enggak, meredam sendiri lagi puasa gitu. Jangankan marah-marah. Kalau perempuan tuh paling susah tuh gibah. Kalau puasa nggak boleh. Ditahan dulu ya sampai lebaran ya. Enggak ya harusnya dong. Oke, sekarang saya menarik nih tentang nutrisi bagi orang dengan HIV. Tentunya nggak cuma orang dengan HIV aja sih sebenarnya, semua orang pun juga harus memenuhi nutrisinya gitu ketika berpuasa. Kira-kira terutama untuk para ODIV atau orang dengan HIV, bagaimana sih kita mengatur makanan kita gitu ya agar nutrisinya tetap terpenuhi gitu dok selama berpuasa? Menurut saya sih sebetulnya sama aja. Yang penting sekarang istilahnya adalah gizi seimbang. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang berubah menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang tuh kalau misalnya kita bilang tuh ada piring gitu ya, setengah itu isinya adalah sayur dan buah, 1/4 itu karbohidrat, jadi misalnya nasi, kentang atau roti, kemudian 1/4 lagi protein gitu, misalnya daging atau ikan atau tahu atau tempe seperti itu. Jadi sebetulnya gizi seimbang tuh bukan berarti sesuatu yang mewah gitu, itu mampu laksana sebetulnya gitu. Bisa kita jangkau dengan mudah. Betul. Iya. Kalau Teh Susi gimana nih biasanya untuk menu
sahur, menu berbuka, ada menu spesial nggak teh kira-kira? Nggak ada. Atau sama aja? Sama aja. Sama aja. Intinya mah nafsu makannya aja. Bukan gorengan ya teh ya? Ya itu nomor satu. Tapi rada dikurangin kalau untuk sekarang ya. Kalau buka Oke. Siap. paling ditambah multivitamin aja sih dok. Ya, boleh. Multivitamin. Apalagi sekarang ya di masa COVID gitu Iya, ya, tentu saja jangan kita kan juga harus harus puasa. nggak puasa juga kan harus jaga daya tahan tubuh. Apalagi sekarang kita masih di masa pandemi ya, tentu saja kalau memang diperlukan ya suplemen, minumlah vitamin. Minum vitamin ya, suplemen ya berarti ya. Ya. Oke. Ini dok, saya masih penasaran nih tentang obat HIV Iya. konsumsinya gitu. Tadi kan dokter bilang nih kalau misalkan sebaiknya kita bisa memundurkan secara perlahan gitu ya, Iya. obat minum obatnya gitu. Iya. Jamnya ya. Iya. Kira-kira sebaiknya nih kalau orang berpuasa terus dia harus punya jadwal obat itu di jam-jam berpuasa gitu ya. Kira-kira kita sudah harus bisa merubah secara pelan sejak hamil berapa puasa sih dok? Biasanya sih kalau yang ideal itu sih misalnya kalau dia dari jam 9 atau jam 10 itu berarti sekitar sebulanan ya. Sebulan, jadi seminggu gitu mundur. Tapi memang itu bukan sesuatu yang absolut gitu ya. Mau pindah langsung juga nggak jadi masalah gitu. Tapi memang kalau mau ideal ya bertahap. Tetapi biasanya agak jarang yang melakukan seperti itu. Biasanya orang yang tinggal loncat gitu ya dari jam 10. Ya udah nanti misalnya ini ya udah langsung mulai di pas maghribnya itu. Jadi semuanya artinya fleksibel gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal obat gitu ya teman-teman. Nah, ya Teh Susi itu masih pakai kalau istilahnya dulu Duviral, Neviral atau Sidofudin, Lamivudin, Nevirapin. Itu termasuk obat pertama tuh ya yang dimulai dari sekitar tahun 2004. Tapi Teh Susi ini mulainya dari tahun 2018 ya. Jadi suka ditanya, ini Odif senior bukan ya? Karena pakai obatnya yang dari zaman udah jadul gitu ya. Nah, artinya beberapa klien saya atau pasien saya juga ada sih yang dari tahun 2006 menjalankan ibadah puasa juga hasilnya bagus kok ya. Jadi nggak problem. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita mulai dengan obat yang baru ya, namanya TLD. TLD itu memang ideal diminum tiap 24 jam. Tapi kalau Anda ada yang TBC, kebetulan udah stabil, kemudian mau puasa, berarti kan minumnya TLD-nya atau tenofovir lamivudin dolutegravir yang 1 tabletnya itu, misalnya Anda minum jam 9 malam gitu ya. Biasanya kan 9 paginya minum dolutegravir tunggal karena Anda misalnya minum rifampicin ya. Nah, ini juga sama jadinya ya. Jadi misalnya TLD-nya digeser jadi jam sesudah maghrib, kemudian dolutegravirnya bisa juga menjelang subuh ya, menjelang azan subuh begitu. Atau dibalik juga bisa gitu. Yang penting adalah Anda tetap minum 2 kali. Nanti kalau udah Lebaran kembali lagi. Ini pertanyaan yang mulai muncul karena ternyata ada beberapa sahabat yang minum oral antituberkulosis atau obat TB ternyata kan menggunakan TLD. Nah, berarti harus minum juga dolutegravir tambahan. Nah, itu juga sama biasanya per 12 jam. Kalau sekarang diminum pas buka dan pas menjelang pas imsak ya. Ya, betul. Oke, jadi kalau misalnya ada TB-nya ini dipastikan lagi ya dok? Iya, betul. Kalau ragu tanya dokternya, karena kan otomatis Anda juga harus minum pagi-pagi itu juga harus minum obat TB-nya, ya. Oke, siap. Nah dokter, ini nih, biasanya kan untuk tubuh kita mencerna makanan, mencerna obat, ini kan ada durasinya ya dok ya. Nah kebiasaan kita nih, kalau misalnya kita habis sahur langsung tidur dok biasanya gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kita habis konsumsi ARV gitu ya, untuk para Odif, harus ditunggu berapa jam dulu dok biar bisa langsung tidur gitu? Oh, nggak apa-apa sih, nggak ngefek kan. Kalau memang ngantuk mau tidur silakan aja. Jadi nggak apa-apa ya kayak minum obat terus 10 menit kemudian kita tidur gitu nggak apa-apa. Oke, siap. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Kira-kira ada nggak sih dok tips atau pantangan-pantangan gitu dari dokter untuk orang dengan HIV yang ingin berpuasa? Gitu.
Kalau pantangan sih sebetulnya nggak ada ya. Tipsnya kembali lagi, ini mungkin jadi semacam simpulannya ya. Tetap aja. Jadi kalau Anda mau puasa, pertama konsultasikan dengan dokter pemberi ARV-nya. Kemudian biasanya harus dalam keadaan sehat. Kemudian Anda idealnya adalah kalau bisa CD4-nya di atas 200, tapi kalau di CD4 di bawah 200 tapi Anda dalam keadaan sehat dan Anda sangat niat, silakan. Dan yang paling penting di atas segalanya adalah niat untuk puasa. Oke, terima kasih banyak Dr. Ronald, terima kasih banyak Teh Susi telah datang ke KPR Kota Bandung. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan saat ini gitu ya untuk sobat KPA semuanya bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ketika berpuasa nantinya. Satu lagi, kita sebut sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa. 1, 2, 3. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, saya Zikri Muhammad Remaja. Susi, Ronald, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di podcast KPR Kota Bandung selanjutnya. Dadah.